Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Arwanto, redaktur Tribun Sumsel. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Ibu Profesor Dr. Sri Rahayu SEMM, Ketua Forum Kebersamaan Komunitas Wirausaha Fokertas Sumsel, yang sudah hadir di tengah-tengah kita di Tribun Sumsel. Selamat malam Ibu Dokter. Malam. Sehat Prof ya? Alhamdulillah sehat. Kalau nggak sehat nggak nyampe ke Nggak nyampe sini ya. Jadi ini udah puasa yang ketiga ya? Iya. Yang ketiga, kami yang kedua. Iya. Bu, ngomongin UMKM ya, Jambore UMKM. Ini yang keberapa kali itu? Yang ini sih untuk yang pertama. Pertama ya. Jadi dulu itu hanya di 5 tahun yang lalu ya. Itu kita hanya mengumpulkan UMKM 1.000 orang terkumpul waktu itu di Dekranasda. Nah, kita berpikir ada sesuatu lah yang baru, apa sih? Jambore. Jambore itu nanti Mas mikirnya awalnya kok kayak pramuka gitu ya. Itulah bedanya kali ini dengan Jambore UMKM. Jadi Jambore ini penyelenggaraannya kapan, di mana, dan pesertanya apa? Siapa? Namanya UMKM, terutama pesertanya UMKM. Dan juga nanti boleh nggak untuk umum? Oh sangat boleh. Jadi kan ada mungkin orang-orang itu datang dia ingin belajar untuk menjadi melihat peluang gitu, menjadi pelaku UMKM juga ke depannya silakan. Jadi terbuka. Maka rangkaian acara itu ada nanti selama 4 hari dari tanggal 16 sampai 19 April bertempat di CGC. Jadi di depan area Pinewood yang ada telaganya itu nanti di sekitar situ acaranya. Jadi akan terasa sekali alamnya itu. Makanya kita mencari tempat yang pas itu karena memang kata-kata Jambore tadi harus dekat dengan alam kan. Maka kami mencoba kemarin itu menemui pimpinan CGC dan alhamdulillah disambut baik gitu. Dan beliau bersedia mensupport tempat dari apapun yang kami butuhkan berkaitan dengan CGC itu kami dibantu penuh. Bu, yang confirm ikut dan yang mau ikut, nah ini gimana? Kalau yang confirm ikut yang pasti anggota dari Porketas. Jadi ada 28 asosiasi di dalam Porketas ini yang kesemuanya adalah ketua dari asosiasi. Nah anggota kita sendiri sebenarnya yang aktif terdaftar di database itu 2.200. Jadi harapan kami ya yang pertama kali ikut tuh harus anggota Porketas. Dan tentunya kami mengharapkan di sini nanti ada UMKM yang di bawah binaan BKKBN yang dinamain AKU. AKU itu singkatan dari Asosiasi Kelompok UPPKA. UPPKA itu ada singkatannya lagi. Jadi ada singkatan di dalam singkatan. UPPKA itu Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor ya. Jadi keluarga-keluarga aseptor itu diberi pengetahuan UMKM yang bisa untuk meningkatkan penghasilan dari ibu rumah tangga untuk membantu penghasilan suaminya. Kemudian nanti juga dari Dinas Koperasi dan UMKM yang lewat program 100.000 Sultan Muda ya. Nah itu akan kami guide juga dan memang selama ini saya sudah sering terlibat di dalam kegiatan Sultan Muda itu. Dan nanti juga dari beberapa bank yang menjadi binaan bank itu juga akan kami rekrut. Jadi hari ini tuh baru podcast yang pertama Mas. Oh gitu ya. Kalau mau ikut, misalnya saya mau ikut nih, apa Bu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk itu? Syaratnya kita nggak ada yang syarat spesifik, tapi nanti dengan dibantu oleh Tribun EO, nanti ada website untuk pendaftarannya. Di situ disilakan untuk mendaftar. Karena kegiatan kita ini tidak hanya semata-mata kegiatan bazar. Di hari pertama itu insya Allah setelah habis sholat zuhur itu pembukaan. Di situ nanti ada workshop UMKM selain bazar ya. Ada workshop UMKM, kemudian ada inspiring talk, kemudian ada pentas seni dan budaya, dan tentunya ada live musik. Jadi nanti silakan adik-adik yang band-band dari kampus untuk tampil di sana. Kemudian nanti di hari kedua bazarnya tetap, ya, kemudian ada ice breaking juga dan ada network game. Kita akan lakukan, pokoknya membuat kegiatan-kegiatan yang cukup menggembirakan lah gitu ya. Kemudian yang lebih seru nih, kita ada majelis UMKM nanti namanya. Nah majelis UMKM inilah yang nanti akan diikutkan untuk pelatihan. Kemudian juga nanti akan ada workshop digital marketingnya, kemudian nanti ada awarding sponsor juga dan untuk dari mitra pendukung. Jadi
Nanti di malam Sabtunya, di malam Sabtu malam gitu. Nah, nanti ada pemberian penghargaan kepada para pelaku, itu baik pelaku sampai ke pimpinan, ke dinas dan ke bank dan ke seluruh di Sumsel ini yang peduli terhadap UMKM. Misalnya, oh ini loh kegiatan Sultan Muda ini berkaitan dengan UMKM. Nah, itu akan kita kasih penghargaan juga. Jadi dan teman-teman lain juga yang selama ini concern terhadap kegiatan UMKM. Di hari ketiga ada festival budaya dan seni, kemudian ada live musik tetap dan kemudian ada lomba-lomba lah. Untuk anak-anak pun kita akan ajak juga supaya mereka enjoy gitu ya, bisa menikmati alam, melukis di tengah alam gitu ya. Ya nggak harus di dalam ruangan. Jadi nanti mereka bisa di depan-depan danau itu nanti melukis gitu. Kemudian ada lomba juga, lomba karaoke lah pasti ya supaya bikin happy. Kemudian ada business matching di situ, kemudian ada public service juga. Jadi nanti ada pelayanan SIM, ada dan insya Allah ya kalau ini nanti tidak meleset kami akan ada job fair juga. Jadi dengan bantuan EO Tribun kita akan adakan job fair. Kemudian ada malam keakraban. Nah, ini yang serunya, Mas. Ada malam keakraban yang ada api unggunnya. Nah, disitulah pramuka gitu ya. Itulah jamborinya itu ya. Jadi kita belajar kenapa sih pakai kata-kata jambore? Sebenarnya tujuan kita tuh ingin meningkatkan sinergitas antara UMKM. Kalau visi udah sama. Saya yakin visi semuanya sama, yaitu antara lain meningkatkan pendapatan asli daerah misalnya seperti itu. Tapi ada nggak sinergitas yang begitu kental terhadap UMKM ini? Saya merasakan belum itu. Jadi saya mulai dari Jambore ini dan ini akan menjadi agenda tahunan ke depan seperti itu ya. Jadi kenapa? Apa sih maksudnya sinergitas antara misalnya ini ada satu asosiasi misalnya souvenir. Kenapa kita belum bisa mampu untuk mengekspor karena memang jumlah yang kita hasilkan itu belum memadai. Kenapa belum memadai? Karena memang tergantung pada modal. Alasan seperti itu. Padahal pelakunya banyak. Kenapa enggak kita buat menjadi home industry seperti di daerah di negara-negara Asia itu ya. Jadi membuat souvenir itu adalah membuat kerajinan dari rumah tangga sehingga dikumpulkan dengan standar yang sama sehingga dia bisa diekspor keluar termasuk kita. Selalu menggunakan produk-produk dari negara tersebut. Nah, yang terakhir di minggu pagi itu nanti ada Panwalk. Jadi Panwalk ini kita akan mengelilingi danau, nggak jauh-jauh, cuma 5 kilo sampai 6 kilometer lah ya. Kalau nggak salah sekeliling danau itu, terus nanti lanjutkan dengan penghijauan. Jadi nanti kita juga minta area ke CGC, area mana nih, bahkan untuk tidak menutup mungkin untuk menanam jahe. Jadi itu sudah kita bicarakan. Kenapa nanam jahe? Karena ada salah satu pelaku UMKM kita ini yang masih terkendala tentang jahe. Selama ini mereka masih membeli jahe itu dengan high cost sekali ya, karena memang supply-nya terbatas. Nah, ini coba kita kerjasama dengan CGC melalui ini minta satu areal nanti kita akan tanami dan bibitnya sudah siap. Jadi banyak sekali yang akan membantu bibit. Jadi udah siap. Itu ya, Mas. Fokus apa? Target utama kegiatan ini apa sih, Bu, sebetulnya? Tadi sinergitas. Jadi dengan coba nanti di malam api unggun itu merenung kita sama-sama. Mau kemana sih kita UMKM ini? Kalau cuman ya cari cuan ya selesai kita. Tapi kita nggak naik kelas nih. Nah, dari situ kita merenung, kita mau naik kelas itu seperti apa? Bisa nggak kita naik kelasnya sendirian? Nggak bisa kan? Harus naik kelas itu sama-sama. Jadi kalau satu kelompok ini bisa naik kelas lebih, ya ukuran naik kelas itu apa? Salah satunya produk kita bisa memasuki pasar luar negeri. Itu. Jadi intinya tuh ingin menaikkan kelas lewat semangat Jambore. Bu, kontak person sih kalau misalnya ada orang mau boleh. Informasi. Ada 2 ya kontak person ya. Satu ke sekretaris. Takutnya saya lagi ngajar. Di kontak person 0852 6780 4488 dengan Mang C. Awan ya. Ke saya juga langsung boleh ke 0817 283 3088. Atau ke Tribun IO, Bu ya? Bisa iya, juga ya. Itu pasti. Nanti pendaftarannya lewat Tribun IO. Baik itu Panwalk maupun nanti, tapi kalau yang UMKM-nya langsung ke Porketas karena akan kita kurasi. Kita hanya menyediakan sekitar 100 sampai 150 booth. Yang satu booth boleh diisi oleh 2 pelaku. Jadi targetnya bisa sekitar 300-an. Tapi kalau target pengunjung
untuk ikut kegiatan itu sekitar 1.000 target kita per orang. hari. Hmm. Bu, ngomongin soal UMKM ini nih. Kondisi UMKM kita nih kata orang sedang nggak baik-baik saja itu semenjak pasca COVID gitu. Nah, itu Iya. gimana pendapat Ibu sebagai ekonom? Iya, sekarang ini ibaratnya air, dia sungai mengalir saja seperti itu, tidak menemui bukannya seperti lonjakan ombak yang besar. Jadi sekarang ini agak stuck, dibilang stuck ya, yang penting tuh bisa tidak tutup aja gitu ya istilahnya ya. Jadi bertahan hidup. Karena memang ya yang sekarang ini yang paling memungkinkan adalah makanan. Karena makanan ini mau tidak mau kita harus butuh. Kita harus penuhi makan. Tapi kalau untuk produk-produk lain misalnya produk kecantikan, produk apa istilahnya untuk gaya fashion itu agak-agak berkurang jauh ya. Terlihat kita sekarang itu kita lihat begitu antusiasnya orang-orang menawarkan pihak online ke HP kita ya. Jadi entah dapat mungkin dia bekerja sama dengan provider seperti apa, misalnya dia langsung masuk ke kita gitu. Padahal dulu-dulu saya tahu ini toko nggak pernah sepi gitu ya. Nah sekarang dia begitu sibuknya, kenapa? Bilang, iya Bu, beli aja Bu satu Bu, karena hari ini nggak ada penjualan sama sekali gitu ya. Jadi memang sedih. Tapi kalau makanan, kesehatan masih aman. Karena memang apalagi sekarang bulan puasa ya, makanan. Nah insya Allah sih saya percaya kalau di bulan puasa ini banyak berkahnya. Artinya apa? Semuanya akan panen. Di bulan puasa itu semuanya akan panen. Tukang jual apapun akan panen. Orang pasti bela-belain beli segala macam, yang penting di hari rayanya gitu ya ada makanan tersaji, kemudian ada baju yang sesuai dengan kondisi ekonomi, pasti dia akan beli. Jadi sekarang ini kalau saya lihat orang itu mencari yang sangat terjangkau, artinya murah. Ini murah tapi enak dan sehat untuk makanan. Tapi kalau untuk fashion dia mencari yang sederhana, yang murah tapi cukup menarik. Maka itu si para penjahit ini harus berpikir bagaimana membuat produknya bisa terjangkau dari pendapatan kelas menengah ke bawah. Karena sekarang ini yang menengah ke atas pun sudah agak turun sekarang. Seperti itu. Kalau pengamatan saya ya. Sebagai ketua, Bu ya, ketua yang membawahi banyak UMKM, apa sih yang kendala apa yang dialami UMKM kita di Sumsel misalnya? Kendalanya satu, yang pertama tidak ada pasar yang menyerap produk mereka, itu aja kuncinya. Kunci masalahnya tidak ada pasar yang menyerap produk mereka. Nah baru kita lihat, tarik ke belakang, apa penyebab tidak ada pasar ini? Produknya sendiri mungkin tidak mampu memasuki pasar secara nasional ataupun global. Kenapa tidak mampu? Karena banyak persyaratan yang belum bisa dipenuhi. Kenapa persyaratan belum bisa dipenuhi? Karena memang ketidakmampuan. Misalnya, oh kami sudah bagus, ini sudah sangat layak. Banyak yang menang-menang itu ya. Menang misalnya UKM UUD, misalnya apa-apa itu mereka sudah bagus. Tapi begitu ditanya, kenapa enggak menuju kelas ekspor? Enggak ada investor Bu, enggak ada dananya. Nah disitulah tadi nilai-nilai yang akan saya tanamkan di Jambore ini. Ayo UMKM kita sinergi. Artinya produk apa yang mau dihasilkan, kalau dihasilkan sendiri itu berat. Ayo kita hasilkan sama-sama. Kalau memang membuat tanja, bahan bakunya dari mana? Jangan dari luar lagi dong. Kenapa enggak kita buat sendiri bahan bakunya? Nah, kalau dibuat bahan baku di sini kan artinya menciptakan peluang kerja di pembuatan bahan baku tanja gitu ya. Belum yang lain, produk-produk lainnya juga seperti itu. Dan kalau diproduksi secara masif, itu kan otomatis menurunkan harga. Kalau harganya turun, artinya kan supply-nya bisa banyak nih, semua orang bisa mampu. Nah kalau supply naik, artinya kita bisa menjual keluar. Kalau sekarang ini, kalau kita nanya aja untuk kebutuhan misalnya, ada nggak Pak stoknya misalnya 300? Nggak ada. Oh harus pesan dulu Bu seminggu. Kenapa? Karena mereka tidak berani. Tidak berani. Dan kalau misalnya mereka ada sinergi, dia tinggal bilang saya, ada Bu. Nah dia tinggal telepon teman-temannya tadi, ayo kamu ada berapa, tapi dengan kualitas yang sudah standar. Jadi, oh ini dibina nih satu kelompok, satu klaster ini membuat tanjak tadi dengan kualitas yang sama. Jadi ketika ada permintaan, ada, dia nggak pernah jawab tidak ada. Kenapa? Dia tinggal menghubungi
anggotanya, ayo kamu ada berapa, store ke saya baru kita kirim. Pokoknya dia jawab, ada Bu. Nah seperti itu. Saya sering loh kayak kemarin aja cuman kedatangan tamu sebanyak 117 orang ya dari seluruh provinsi ada kegiatan itu, cari dompet Iya. yang di bawahnya kulit, di atasnya jumputan itu lagi susah tuh. Adanya cuma 4, adanya ada 2 gitu ya. Nah, kenapa saya bilang kok kamu nggak nyetok banyak gitu kan? Udah tahu banyak kegiatan. Iya Bu, kalau ada yang beli, kalau nggak ada yang beli modal kami nyangkut. Nah, Betul. modalnya kan artinya berputarnya sedikit sekali di situlah. Coba kalau misalnya dia teman-temannya, aduh saya satu RT aja dia dia Berdayakan ya. latih, dibudayakan, sinergi, kemudian ini loh SOP-nya seperti ini, buatnya seperti ini. Makanan juga begitu. Misalnya pempek, kenapa kita kok belum ekspor-ekspor terus ini pempek Iya, keluar betul. ya? Ya karena memang standar kita nggak sama. Antara pempek brand ini dengan brand ini beda semua. Beda-beda ya. Nah, sementara yang sudah satu brand yang sudah memenuhi standar semua, dia nggak sanggup produksi. Nah, kenapa ya? Karena modalnya terbatas. Nah, itu tadi kalau ini tadi tuh misalnya satu klaster pempek, membuat pempek dengan SOP-nya seperti ini. Jadi mau beli yang di sudut manapun di dalam RT itu sama, rasanya sama, harganya sama. Itulah namanya nanti jadinya pasar persaingan sempurna pempek. Free entry and free exit, produknya sama persis, harga sudah ditentukan. Tinggal kalau kita mau masuk, ayo bergabung. Kalau nggak mau ya silakan keluar. Tapi kebutuhan berapapun bisa dipenuhi itu. Jadi jangan cuma monopoli satu brand ini, monopoli brand ini. Itu yang tidak sehatnya seperti itu, Mas. Tapi kan banyak perbankan yang merangkul lah kalau kita lihat di media sosial kan mitra binaan ini, Iya. mitra binaan ini. Terus sejauh mana peran mereka dan sejauh mana juga peran pemerintah untuk yang mengangkat UMKM tadi supaya bisa Kalau di saya pasar. lihat sih memang pemerintah itu sudah cukup aktif ya, tapi dampaknya ke UMKM itu belum terasa karena saya lihat mohon maaf lagi di awal-awal tahun 2026 kemarin saya sudah ngomong tuh di koran, kita ini kurangi seremoni Ya. ya. Karena biaya yang terserap ke seremoni juga besar. Kenapa nggak dibuatkan misalnya untuk pabrik misalnya ya, misalnya gitu kan. Jadi saya bilang tuh, ayo dong kurangi seremoninya lebih pada action yang nyata supaya memang betul-betul ada dampaknya terhadap UMKM ini. Jadi kalau memang pembinaan, langsung aja lakukan pembinaan dan produknya ada jaminan untuk terserap pasar. Itulah networking juga harus luas. Itu tugasnya pemerintah daerah membuka networking seluas-luasnya untuk di luar dari Sumatera Selatan bahkan ke tingkat dunia. Iya ya. Kalau UMKM sendiri banyak yang bilang, oh terlalu banyak syarat untuk mengekspor produk ini, harus ini, harus Benar. ini, harus. Nah, itu bisa nggak menyederhanakan itu, Bu? Sebenarnya nggak bisa. Memang itu persyaratan standar. Jadi ada 13 poin izin yang harus dimiliki supaya produk itu layak diterima di sana. Jadi untuk soal dia tahannya saja, itu minimal 6 bulan dalam suhu ruangan. Produk itu tidak rusak. Nah baru itu bisa memenuhi standar untuk dikirim kalau makanan keluar. Tapi kalau misalnya dalam waktu 1 bulan rusak dia nggak bisa. Jadi salah satunya seperti itu. Kemudian lagi dari packagingnya, keamanan packagingnya itu tidak bisa sembarangan. Jadi aman untuk kita, belum tentu standar aman untuk negara sana. Tapi kalau kita sudah memenuhi standar packaging secara internasional, maka kita bisa diterima. Nah itu yang harusnya dipisahkan, mana nih UMKM yang baru memenuhi standar sekian, dia harus naik lagi, terus seperti itu. Berarti akan sulit pempek menembus pasar Singapura, Bu ya? Sebenarnya sudah ada loh salah satu di Iya. anggota kita ini yang sudah sangat layak ya, karena dia sudah uji coba itu saya perhatikan sudah sangat lama dia uji cobanya sampai lab kita pun pernah dipakai untuk uji coba pempek itu. Intinya pempek itu jangan terlalu banyak airnya. Jadi ada alat yang bisa menyerap air dalam pempek itu sehingga dia 6 bulan tahan dalam suhu ruangan. Itu kalau boleh saya sebut brandnya pempek Cek Mole itu sebenarnya sudah. Tapi memang dia kemampuan untuk produksi dalam jumlah banyaknya mungkin yang masih terkendala. Tuh. Iya. Teman saya dari Singapura datang sini kok murah, ternyata murah sekali katanya di Palembang harga pempek. Ya kemarin juga kan ada yang ngomong, saya menjelaskan ini kebetulan ada tamu dari Australia.
saya menjelaskan pempek itu susah sekali dengan bahasa kita ya. Iya. Begitu saya ngomong, apalah yang dia bisa terima ini, saya bilang fish cake, Iya, fish cake. baru dia paham Baru fish tahu. cake. Tapi orang kita marah, Heeh. kenapa Bu Ayu sebut fish cake? Lah saya bilang kan gimana ya, mereka nggak ngerti, mereka kaum milenial yang makan pempek itu bingung, ini apa? Saya bilang, kalau saya bilang, sudah saya jelaskan bahan bakunya ini, masih dia nggak ngeh ngerti. gitu. Begitu saya bilang fish cake, oh fish cake, baru dia mau makan pempek itu. Fish cake ini cake katanya, cake. Nah tapi cake-nya harus dicolek ke sini ya gitu. Nah baru dia, tapi orang kita langsung protes rame ke saya, nggak boleh Bu, bilang pempek ya tetap pempek, harus Ibu sebut di mana aja pempek. Waduh. Jadi janganlah kaku seperti itu, maksud saya ya, nggak harus kaku banget. Kalau memang bahasanya harus disamakan, nah baru nanti kita fish cake we call pempek. Nah begitu kan. Jadi Lokalannya Bu ya. iya, cuman baru nyebut gitu aja sudah diprotes rame. Hmm. Katanya menyalahi. Produk-produk apa sih yang potensial sih Bu untuk dijual di pasar luar negeri maupun di forum nanti ya, di Jambore itu? Kalau nanti di Jambore, saya rasa karena itu akan menjelang Lebaran Haji ya Idul Adha, semuanya pasti ada, semuanya pasti dicari. Jadi baik makanan dan non makanan, maunya fashion itu pasti dicari orang. Tinggal apakah memang harganya itu sesuai dengan kualitas, dan kita juga nggak bisa bicara harga ini Bu, harganya sesuai dengan kualitas ya, kalau daya beli orang nggak ada Iya. gimana ya. Jadi kalau bisa harganya itu harga pertemuan, kualitasnya kualitas hotel gitu, bintang 5 seperti ada restoran yang punya apa, jargonnya itu ya. Jargon itu ya. Heeh. Jadi tetap kualitasnya terbaik tapi harga terjangkau, dan bisa-bisalah kita merayu customer ini untuk membeli, bahwa oh ini untuk persiapan Idul Adha gitu kan. Kan banyak juga kebutuhan, walaupun Idul Adha itu identiknya dengan orang-orang tua saja Orang tua biasanya ya. yang Iya, sudah betul. menunaikan ibadah haji, tapi enggak juga kalau kita bisa menjualnya. Dan untuk dipasarkan sendiri, kita sebenarnya passion kita ini cukup bagus loh, menarik ya. Apalagi memang terlihat kemewahan, tinggal memang mahal kita itu. Nah, mahal itu kenapa ya? Karena handmade-nya tadi. Nah, jadi artinya memang punya kelas khusus untuk produk-produk fashion kita ini. Jadi bagaimana ya, saya rasa ada barang ininya ya, apa namanya, ya misalnya songketnya mahal, mungkin jemputan yang kita naikkan, yang agak bisa terjangkau. Kalau songket itu kan orang bikin baju itu kan mikir, kalau untuk buat baju yang harga mahal-mahal, misalnya harga yang 6 juta, 10 juta ke atas itu mau dibuat baju ya mikir orang paling ujungnya. Tapi kalau jemputan masih termakan gitu. Jadi fashion yang seperti harus lebih digalakkan lagi keluar. Antik, jemputan itu antik. Iya. Bu, sekarang lagi banyak e-commerce gitu Bu ya. Terus di sisi lain UMKM yang di mall-mall itu ya berguguran lah ya kalau kita bilang ya. Ini apakah pergeseran market atau apa ya? Apa ekonomi sedang lesu gitu Bu? Sebenarnya kalau tadi Mas bilang apa karena e-commerce, itu juga mempengaruhi. Jadi ada pergeseran teknologi, ada perilaku yang menyebabkan gaya hidup berubah. Jadi orang itu datang ke mall itu sebenarnya ada teorinya itu ya. Dia cuma lihat, memastikan saja, oh barang ini memang di toko yang punya jaminan ada. Selanjutnya mereka nggak beli di situ, tapi lewat online saja. Seperti itu. Jadi masih butuhkah kita? Masih butuh, toko-toko offline itu masih butuh. Kenapa ya? Karena memang tingkat kepercayaan kita, orang itu untuk sampai kepada keputusan pembelian itu ada 5 tahap Mas. Jadi mungkin tahap dia datang ke mall itu baru sampai ke tahap 3, yaitu mencari informasi. Mencari informasi tentang produk itu. Jadi awalnya kan dia kenali dulu kebutuhan dia. Kebutuhan saya ini apa sih? Bagaimana saya memenuhi kebutuhan? Oh saya ini kalau pagi hujan nih butuh transportasi. Transportasinya apa? Mobil karena hujan kan. Nah baru dia mencari informasi. Di mana nih beli mobil di sana? Nah dia datang ke sana, dia tanya bagaimana ini syarat segala macam, bisa beli cash atau apa, pokoknya kebijakan harganya.
Itu baru tahap itu. Jadi jangan dikira konsumen itu datang ke toko itu langsung membeli, belum tentu. Dan itu harusnya kita layani sebaik mungkin karena mungkin nanti di sesi berikutnya dia sudah sampai tahap memutuskan untuk membeli. Memutuskan membeli ini juga nanti ada dua, membeli secara cash atau membeli secara kredit ya, tergantung dari keuangan dan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi konsumen datang tidak harus dia langsung membeli dan dia harus tetap dilayani dengan baik. Meskipun nggak beli, Bu ya? Oh enggak, iya enggak masalah. Dia mungkin belum sampai ke situ. Dia baru showing, baru lihat-lihat, baru survei gitu kan. Nanti datang ketiga kali dia tertarik dengan bagaimana dengan kita. Makanya orang sering ngomong, nih Bu, kalau saya kasih kartu nama ya, itu bagus itu. Jadi oh iya bila perlu ingetin di belakang kartu nama ditanda tangan. Nama saya ini ya Bu, nama saya. Kalau nanti Ibu sudah ingin membeli, saya siap itu. Berarti potensi market itu tetap ada, Bu Tetap ya? ada. Iya. Di Sumsel sini di Palembang gitu, Bu ya. Kalau kita weekend itu di Kambang Iwa itu rame UMKM itu. Itu pertanda putaran ekonomi itu masih ada gitu. Masih. Ya. Nah, terus ada juga UMKM yang mengeluh gitu, lesu katanya semenjak ini. Itu gimana, Bu? Kontradiktif nggak tuh? Iya. Jadi itu tadi, kalau dia sifatnya makanan, sekarang ini dari COVID sampai sekarang itu masih mempunyai peluang yang besar. Tinggal yakin nggak makanan kita itu enak, sehat, dan murah gitu ya. Susah kan memadukan tiga itu tuh susah. Mau enak, sehat, dan murah. Yang ada tuh enak, sehat, mahal gitu ya. Nah ini ada nggak bisa? Nah itu bagaimana sih caranya? Yaitu tadi berkolaborasi. Jadi misalnya nih pedagang pempek, supaya dia tidak mahal-mahal harganya, dia kan tidak harus bikin pabrik atau tempat penyimpanan ikan, misalnya daging ikan ya. Tapi dia harus kerjasama dengan supplier ikan. Jadi anytime saya butuh ikan, kamu kirim. Jadi dia nggak perlu bikin tidak perlu beli lemari pendingin, tidak perlu menyimpan stok terigu atau sagu dan lain-lain. Nah itu bisa menekan harga. Jadi itu salah satu strategi ya dalam pemasaran. Dan semua untuk yang lainnya juga begitu. Untuk bahan baku kita kan yang tergantung nih bahan baku. Ketika bahan bakunya habis, mau tidak mau kita berpikir nih, kecilkan size-nya atau kurangi rasanya atau kurangi pelayanannya atau kurangi dan lain-lain. Jadi seperti itu. Nah kalau bisa tuh kita tetap bertahan. Makanya adanya sinergitas tadi yang penting antara pelaku-pelaku UMKM. Oke. Sudah lumayan lama, Bu ya. Mungkin kesimpulan lah, Bu, dari pembicaraan kita nih. Kesimpulannya, ayo warga Sumatera Selatan ataupun juga di luar Sumatera Selatan, silakan hadir di Jambore UMKM yang akan kami laksanakan di tanggal 16 sampai 19. Nanti pertanyaannya, apakah saya bukan pelaku UMKM boleh ikut kegiatan pelatihan? Dipersilakan, karena mungkin di situ nanti ada business matching atau Anda bisa melihat peluang apa. Dari situ kan ketika Anda jalan-jalan nanti di tempat UMKM atau bisa melihat peluang bisnis yang bisa dibuat ke depannya. Jadi silakan terbuka, karena tidak hanya kegiatan bazar UMKM juga, tapi ada panwalk-nya gitu kan nanti di hari Minggu pagi. Jadi saya mengajak semua warga masyarakat Sumatera Selatan dan juga di luar Sumatera Selatan. Itu aja kali ya Mas. Terima kasih banyak Ibu Prof. Sudah hadir di studio Tribun Sumsel. Mudah-mudahan acaranya sukses, Bu ya. Amin, amin. Olah Tribun lah yang bantu. Yakin saya. Demikian Tribuners, bincang-bincang kita dengan Profesor Sri Rahayu. Mudah-mudahan Jambore ini menjadi peluang bagi UMKM untuk berkolaborasi, dan yang baru mau mulai yaitu nggak khawatir, masih banyak loka kata orang Palembang, masih banyak peluang untuk mengembangkan usaha Anda. Sampai jumpa di TKP nanti pada bulan April, Bu ya. Mudah-mudahan kita bersama bisa berkembang. Wassalamualaikum.